Shalom, Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dari Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer dalam program Sabda Ilahi menyapa Anda pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Shalom pendengar setia Sabda Ilahi, kita kembali pada pagi hari ini untuk merenungkan satu kebenaran firman yang akan menjadi pondasi hidup kita pada pagi hari ini. Hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran di bawah satu tema memuliakan Allah di dalam segala aspek kehidupan kita. Sebagaimana yang telah diajarkan kepada kita di dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-36, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, ayat ini menyatakan suatu kebenaran yang mendalam tentang Allah sebagai sumber, pengatur, dan tujuan akhir dari segala sesuatu. Dan ini mengingatkan kita bahwa hidup kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi milik Allah. Pertanyaannya bagi kita saudara-saudari yang diberkati Tuhan, bagaimana kita memuliakan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita? Kita seringkali berpikir bahwa memuliakan Allah hanya dilakukan melalui ibadah di gereja, doa, atau pelayanan rohani. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa seluruh hidup kita, mulai dari pekerjaan, hubungan, hingga cara kita mengelola waktu dan uang, dapat dan harus dipersembahkan untuk memuliakan Allah. Nah, pertama, pekerjaan kita. Apapun pekerjaan Anda, baik sebagai guru, petani, karyawan, atau pengusaha, bahkan sebagai seorang mahasiswa pun, semua itu adalah kesempatan untuk memuliakan Allah. Sebab apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bukan hanya pekerjaan di gereja yang dianggap rohani, tetapi semua pekerjaan kita menjadi persembahan yang memuliakan Allah jika kita lakukan dengan setia dan jujur. Kemudian saudara-saudari yang diberkati Tuhan, dalam hubungan kita, bagaimana kita berelasi dengan orang lain, keluarga, teman, bahkan mereka yang tidak kita sukai adalah cermin kasih Allah. Dalam pernikahan, hubungan orang tua dan anak, dan persahabatan, kita dipanggil untuk mencerminkan kasih, pengampunan, dan kesabaran yang kita terima dari Tuhan. Selanjutnya, mengelola sumber daya kita, waktu, uang, dan talenta.
Semua yang kita miliki adalah anugerah dari Allah. Apakah kita mempergunakan waktu kita dengan bijaksana? Apakah kita memberi kepada yang membutuhkan dan mendukung pekerjaan Tuhan? Setiap keputusan yang kita buat harus mencerminkan kebenaran bahwa kita hidup untuk memuliakan Allah, bukan diri sendiri. Jadi saudara-saudari yang diberkati Tuhan, ingatlah bahwa hidup ini adalah milik Allah dan semua aspek kehidupan kita adalah kesempatan untuk memuliakan Dia. Apakah Anda, saya, sudah mempersembahkan hidup sepenuhnya kepadanya? Marilah kita dengan penuh rasa syukur dan rendah hati hidup hanya untuk kemuliaan Allah. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, syukur kami karena firman-Mu pada pagi hari ini memberkati kami dan semakin memperlengkapi kami. Kiranya Roh-Mu memimpin kehidupan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin.